Baiklah, kita akan memasuki acara inti simposium pada hari ini yang akan dipandu oleh moderator Dr. Laili Indah Kusumawati, spesialis anak. Sebelumnya saya akan membacakan CV moderator terlebih dahulu. Dr. Laili Indah Kusumawati Nur, spesialis anak, dengan riwayat pendidikan S1 Program Profesi Dokter Universitas Lampung tahun 2009, Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak Universitas Sriwijaya, lulusan tahun 2019. Untuk riwayat pekerjaan, beliau sebelumnya sebagai dokter umum di SMF Anak RSUD Dr. Haji Abdul Muluk, Provinsi Lampung sejak tahun 2011, dan bekerja sebagai dokter spesialis anak di SMF RSUD Dr. Haji Abdul Muluk, Provinsi Lampung sejak tahun 2019, dan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Bayangkara Polda sejak tahun 2020. Untuk riwayat organisasi, beliau merupakan wakil bendahara IDI Bandar Lampung periode 2011 hingga 2014, dan sebagai pengurus IDAI Cabang Lampung pada bidang kesejahteraan anggota tahun 2021 hingga 2024. Baiklah, langsung saja kami persilahkan kepada Dr. Laili untuk memandu acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para guru besar, para senior, dan seluruh peserta simposium hari ini. Izinkan saya, Dr. Laili Indah Kusumawati Nur, spesialis anak, untuk memoderasi acara ini. Sebelum kita memulai acara inti pada hari ini, izinkan kami, panitia IDAI Lampung, menayangkan profil IDAI Lampung dan perkenalan wisata Lampung secara virtual. Video.
Selanjutnya, sebagai pemenuhan pesan dari Dewan Etik Ikatan Dokter Indonesia dan Dewan Etik Ikatan Dokter Anak Indonesia, izinkan saya mempersembahkan video etik kedokteran. Sesuai dengan anjuran IDI dan IDAI, pada setiap seminar atau simposium perlu disegarkan masalah etika kedokteran. Berikut adalah penyegaran etika kedokteran dengan mengambil fokus pada konsul dan rujukan. Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 14, perihal konsul dan rujukan. Seorang dokter wajib bersikap tulus, ikhlas, dan mempergunakan seluruh ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien, yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan atau demi kepentingan terbaik pasien, atas persetujuan pasien atau keluarganya, ia wajib berkonsultasi merujuk pasien kepada dokter lain yang mempunyai keahlian untuk itu. Konsultasi adalah upaya untuk meminta pendapat, saran, dan nasihat dari orang lain. Merujuk adalah upaya penyerahan pasien kepada dokter lain secara vertikal atau horizontal. Keduanya bertujuan membantu pasien mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Rawat bersama. Rawat bersama adalah bekerja dalam tim yang saling berkonsultasi tentang penyakit-penyakit yang diderita satu penderita atas persetujuan pasien. Pihak konsulen harus lebih mampu, ahli, dan mau menangani lebih baik. Konsultasi dan rujukan selain karena keterbatasan perujuk juga agar menghindari kemungkinan kesalahan dalam diagnosis, pengobatan maupun pelayanan medis yang dapat merugikan pasien. Konsulen wajib menjawab konsultasi secara tertulis, surat dalam amplop tertutup atau dalam rekam medik. Dokter, khususnya spesialis, seyogianya membatasi praktek dalam spesialisasinya ketika menangani pasien dengan penyulit, bukan berpenyakit tunggal dalam lingkup spesialisasinya tersebut. Dalam satu fasilitas pelayanan kesehatan, dokter wajib menjelaskan kepada pasien dan keluarganya kejelasan terbaru hubungan pasien-dokter, termasuk adanya perbedaan antara rawat bersama atau alih rawat. Bila dokter bekerja di daerah terpencil, konsultasi dengan konsulen dapat dilakukan dengan telepon, SMS, WA, atau telemedicine dan sarana medsos lainnya. Contoh pelanggaran etika pasal 14. Dokter hanya merujuk kepada dokter lain secara lisan pada orang tua pasien tanpa surat tertulis. 2. Tidak merujuk pasien yang sudah di luar kompetensinya. 3. Tidak menjawab konsultasi secara tertulis kepada dokter perujuk, bahkan terus menjadi pasiennya. 4. Menulis surat rujukan dengan tulisan yang tidak terbaca atau tidak jelas, menerangkan keadaan pasien. Demikian penyegaran etika kedokteran kali ini. Semoga dapat diamalkan dalam praktik kedokteran yang Anda jalankan sehari-hari. Selamat mengikuti seminar atau simposium. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini bermanfaat untuk praktek sehari-hari. Terima kasih.